Zap Friends, siapa yang punya cita-cita pensiun secepat mungkin? Menikmati kehidupan tanpa deadline kerjaan. Kehidupan pagi-pagi nggak ada kewajiban buat meeting atau report. Tiap hari rasanya kayak weekend. Waduh, mau dong? Mau kan? Hai Zap Friends, jumpa lagi dengan saya Andre Heliono di YouTube Zap Finance TV. Di video kali ini, kita akan membahas kasus Pops Clinic yang berhubungan dengan pensiun nih. Gimana sih caranya bisa menikmati kehidupan pensiunnya tanpa terlilit masalah finansial? Sebelum itu, kita dengerin dulu yuk kasus dari Zap Friends yang masuk ke Pops Clinic Zap Finance. Halo Zap Finance, saya Ferry, 36 tahun dari Tangerang. Sekarang berprofesi sebagai dokter spesialis dengan penghasilan 40-120 juta per bulan. Dengan 2 tanggungan, saya per bulan keluarkan 22 juta rupiah. 15 juta untuk kebutuhan dan 7 juta untuk cicilan. Jadi ada free cash flow 18-98 juta per bulannya. Saya juga punya simpanan kas 10 juta rupiah dan 7.000 US dollar, sama ada RDPU juga 260 juta. Ada aset investasi di logam mulia 160 gram, RDPT 350 juta, reksadana saham indeks 260 juta, saham 80 juta, dan kripto 25 juta. Kalau untuk aset yang dikonsumsi, saya punya rumah senilai 1,3 miliar dan mobil 120 juta. Jadi rencananya 19 tahun lagi, di usia saya yang ke-55 tahun, saya mau pensiun dan punya rumah tinggal di luar Jawa untuk masa pensiun nanti. Sekarang ini ada 2 rumah punya ibu di daerah Tangerang. Yang satu kami tinggali dan yang satu lagi kami kontrakan. Uang dari kontrakan ini ibu saya yang simpan. Saya sendiri sampai sekarang masih enggan beli rumah di Tangerang atau di Jakarta. Yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana cara mengakali pengeluaran yang jumlahnya besar. Seperti ada asuransi kesehatan yang preminya 18 juta setahun, asuransi profesi 18 juta setahun, asuransi mobil 5 juta setahun, dan masih ada yang lainnya seperti SPT, PBB, dan STNK yang harus dikeluarkan setiap tahunnya. Selain itu, bagaimana sih melakukan rebalancing portofolio yang sesuai dengan usia saya saat ini? Sekarang ini saya membaginya jadi 80% reksadana. Untuk reksadana saya bagi 3. Ada 60% untuk RDS, 30% untuk RDPT, dan 10% untuk RDPU. Lalu ada 10% di emas dan 10% di US dollar. Sebelumnya, terima kasih ya Dr. Ferry sudah mau berbagi cerita keuangannya ke Zap Finance. Untuk Zap Friends yang punya masalah keuangan dan ingin kita bahas di Pops Clinic, bisa langsung cek Twitter dan Instagram kita untuk cari tahu info lengkapnya. Nah, kembali lagi ke curhatan dari Dr. Ferry. Kalau dari apa yang disampaikan, baik rasio likuiditas, rasio menabung, dan rasio utangnya sudah sehat sih. Kalau begitu, maka pertama dan paling utama, kita harus alokasikan dana darurat dulu. Untuk Dr. Ferry, kebutuhan dana daruratnya 12 dikali 15 juta. Jadi totalnya 180 juta. Alokasikan dana yang sudah terkumpul di tabungan 10 juta, reksadana pasar uang 70 juta. Dan logam mulia 100 gram sebagai dana darurat. Jangan lupa untuk menambahkan dana daruratnya kalau pengeluaran rutinnya bertambah. Tempatkan minimal 3 kali pengeluaran di tabungan terpisah. Selebihnya bisa di reksadana pasar uang dan logam mulia. Lalu, untuk penggunaan kartu kredit, pahami betul kalau ini sebagai alat bantu pembayaran aja. Jadi, biasakan untuk membayar lunas tagihannya sebelum jatuh tempo. Sama, hindari penggunaan kartu kredit ini untuk utang yang sifatnya konsumtif. Nah, buat asuransi, Dr. Ferry ini kan punya beberapa. Dengan nominal yang cukup besar harus dikeluarkan per tahunnya. Solusinya, coba review lagi asuransi yang dimiliki saat ini. Kira-kira sudah sesuai dengan kebutuhan keluarga belum? Dan jangan sampai double juga manfaatnya. Kalau idealnya, total premi asuransi yang dibayarkan itu 5% dari penghasilan minimal yang dibayarkan tahunan. Atau sekitar 24 juta per tahun untuk premi idealnya. Untuk asuransi maupun pengeluaran lain yang harus dikeluarkan per tahun, sebaiknya disiapkan pada bulan-bulan sebelumnya. Lalu, periksa total pengeluaran tahunan yang dimiliki. Nah, kemudian sisihkan dari penghasilan bulanan ke rekening tabungan terpisah untuk kebutuhan pengeluaran tahunan ini. Selanjutnya, kalau untuk dana pensiun harus dipastikan, atau setidaknya ada ancang-ancang dulu nih, mau di mana masa pensiunnya dihabiskan, dan persiapkan rumah pensiunnya. dan hitung juga kebutuhan dana pensiunnya berdasarkan
biaya hidup pensiun yang diinginkan. Kombinasikan aset produktif yang bisa menjadi penghasilan pasif dan portofolio aset keuangan untuk kebutuhan masa pensiun nanti. Instrumen investasi untuk membentuk portofolio aset keuangan dana pensiunnya bisa menggunakan reksadana saham ataupun saham langsung. Terakhir, rebalancing portofolio dilakukan berdasarkan profil risiko diri dan tujuan yang ingin dicapai. Gampangnya, bisa dengan membagi 3 tujuan keuangan. Pertama, tujuan jangka pendek, misalnya untuk dana darurat yang bisa menggunakan instrumen tabungan atau reksadana pasar uang. Lalu, untuk jangka menengah, misal untuk dana rumah untuk 5 tahun lagi. Dan untuk yang jangka panjang, untuk dana pensiun dalam 19 tahun lagi, bisa menggunakan instrumen berbasis saham. Zap Friends, selain solusi buat Dr. Ferry, Zap Finance TV juga punya tips untuk kamu yang mungkin saat ini sedang menyiapkan dana pensiun atau mungkin pengen cepet-cepet pensiun. Ada beberapa checklist yang harus kamu cek dan persiapkan dari sekarang. Pertama, yang namanya pensiun, otomatis penghasilan kita belum tentu sebesar saat kita lagi di masa produktif, ya kan Zap Friends? Jadi, lakukan revisi atas rencana pengeluaran bulanan kamu. Cek-cek kebutuhan rumah tangga, mana yang kelak masih diperlukan dan mana yang sebaiknya dicoret dari list. Kedua, selain menyiapkan dana untuk kebutuhan hidup sehari-hari, tentunya penting untuk memiliki proteksi kesehatan. Terlebih biasanya makin sepuh, makin bertambah usia, kondisi fisik kita pun bisa jadi akan semakin melemah. Pastikan memilih produk proteksi kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan kita di masa pensiun nanti. Ketiga, tetap berinvestasi. Meskipun sudah pensiun, jangan malas berinvestasi ya. Ingat, namanya umur nggak ada yang tahu. Kalau sampai umur kita lebih panjang dari yang kita prediksi, saat dana pensiun yang kita siapkan pas-pasan, kan kita sendiri yang repot. Dengan investasi, kita jadi punya persiapan untuk memenuhi kebutuhan kita kelak. Lalu terakhir, mulai sekarang, evaluasi pinjaman yang kita punya. Kalau bisa, sebelum kita masuk masa pensiun, semua pinjaman sudah lunas dan tuntas. Habis nonton video ini, Zap Friends coba deh mulai dihitung-hitung dan rencanakan dana pensiunnya. Review lagi portofolio investasinya, pelan-pelan dibuat balance. Sedikit demi sedikit bangun aset yang kelak bisa jadi passive income untuk masa pensiun nanti. Kalau bisa lebih dari satu. Supaya kelak pas pensiun bisa lebih tenang, nggak pusing gara-gara masalah finansial. Sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk video terbaru dari Zap Finance TV. Saya Andre Heliono pamit. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!